Halo para pejuang, memasuki hari ke-35 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan belajar mengenai operasi bilangan. Apa yang terpikirkan kalau kita dengar operasi bilangan? Tambah, kurang, kali bagi. Betul juga sih. Tapi kalau pada soal SNBT, operasi bilangan itu jauh lebih unik lagi. Ada add, bendera, lalu ada lingkaran, ada titiknya di tengahnya, dan lain-lain. Di mana operasi bilangan ini juga seperti materi sebelumnya tentang flowchart adalah menurut Mister materi yang cukup mudah. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, asalkan kita tahu cara mengerjakannya. Dan Mister lihat trennya di beberapa tahun terakhir ini, soal tentang operasi bilangan ini selalu keluar. Jadi, karena ini soal yang gampang, Mister harap ketika nanti keluar di SNBT, kalian bisa mengerjakannya. Yuk, kita mulai berlatih. Sebelum mulai, Mister mau mengingatkan dulu, silahkan kalau kalian sudah bisa mengerjakannya, di-pause dulu saja videonya, lalu kalian coba kerjakan dulu sendiri. Kalau sudah selesai, baru di-play lagi, atau langsung aja lihat jawaban akhirnya dicepetin. Mister nggak masalah kok kalian nyepetin video Mister. Mister cuma pengen kalian bisa aja itu sebenarnya. Jadi silahkan belajarnya efektif aja ya, kerjakan dulu, bisa tinggal lihat jawaban akhir, nggak bisa ya tinggal ditonton videonya. Oke? Yuk kita mulai. Operasi add, kalau kita ngomong misalnya bla 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 @gmail.com gitu kan, @yahoo.com, artinya add kali ya. Operasi add pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A add B sama dengan B tambah dalam kurung 4 min A dikali B. Nilai dari 3 add dalam kurung 1 add 2 adalah, aneh ya Mister nyebutnya kayaknya deh guys. Udahlah, abaikan saja penyebutan Mister gitu ya. Jadi di sini kita diminta menghitung 3 add 1 add 2. Nah, sama seperti operasi pada umumnya, operasi yang di dalam kurung ini harus selalu diselesaikan lebih dulu. Di mana tadi kita punya suatu aturan. A add B nilainya adalah ini. Maka kita bisa menuliskan ini menjadi A add B. Di mana A-nya kita ganti menjadi 1. Dan B-nya kita ganti menjadi 2. Sehingga tadi rumusnya apa? B ditambah B-nya kita ganti jadi 2. 2 ditambah dalam kurung 4 kurangi A. 4 kurangi A-nya tadi kita ganti dengan 1. 1 dikali B lagi. B-nya tadi adalah 2. Nah, gitu ya. Tinggal dihitung. 2 ditambah 4 kurangi 1, 3. 3 kali 2, 6. Hasilnya adalah 8. Maka 1 add 2 ini adalah 8 hasilnya. Masih belum selesai ya. Artinya sekarang kita tinggal mencari 3 add 8. Sama seperti sebelumnya, kita hubungkan dengan A add B. Di mana A-nya kita ganti jadi 3. Dan B-nya kita ganti jadi 8. Rumusnya kita ikutin tuh ya. B-nya tadi jadi 8. 8 ditambah dalam kurung 4 dikurangi A. A-nya jadi 3. Dikali B lagi. B-nya adalah 8. Ya udah, tinggal dihitung ya. 8 ditambah 4 kurangi 3. 1 kali 8. 8 tambah 8 hasilnya 16. Maka nilai untuk ini jawabannya adalah yang E, 16. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Asalkan kita tahu cara mengerjakannya. Jadi di sini kita tinggal mengganti, kalau ada 1 add 2, artinya 1 itu menjadi A, 2 itu jadi B. Lalu kalian ikutin tuh rumus yang diberikannya. Seperti itu. Ya, kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Nah, soal berikutnya mirip seperti soal yang sebelumnya. Jadi silakan kalian pause dulu videonya sebentar, lalu dicoba dikerjakan mandiri, sendiri. Lalu kalian tinggal cek saja jawabannya. Kalian pause dulu, Mister hitung 5 detikan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, artinya kalau kalian sudah mulai lagi, ini sekarang Mister akan langsung bahas ya. Oke, kita akan mencari nilai dari 4 add dalam kurung 2 add 3. Di mana rumus A add B-nya adalah B kurangi A ditambah 1 kali B. Oke, kita selalu menyelesaikannya dari yang dalam kurung dulu. Di mana tadi kita kan A
add B, 2 itu adalah A-nya, 3 itu adalah B-nya. Selesain dulu nih yang dalam kurung ini. Rumusnya apa tadi? Dalam kurung B itu adalah 3, dikurangi A-nya itu adalah 2, ditambah 1 dikali B. B-nya itu adalah 3. Maka 3 kurangi 2, 1, 1 tambah 1, 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Itu tuh baru hasil yang dari dalam kurungnya, belum selesai. Yang kita mau cari sekarang artinya 4 add 6. Dimana artinya 4 ini akan mewakili A dan 6 ini akan mewakili B. Ya udah, masukin lagi ke rumusnya. Bisa tulis di sebelah kanan aja ya. Artinya dalam kurung B, B-nya itu 6, dikurangi A-nya itu 4, ditambah 1 dikali B-nya itu 6. 6 dikurangi 4, 2, 2 tambah 1, 3. 3 dikali 6, maka hasilnya adalah 18. Sehingga jawabannya adalah yang A. Bagaimana? Jawaban kalian bener nggak tadi pas ngerjain? Kalau sudah benar, artinya kalian udah bisa. Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ini masih gampang ya. Kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya akan Mister buat lebih kompleks lagi sedikit soalnya. Nah, sekarang operasinya udah bukan add. Operasinya adalah kotak dan lingkaran dengan titik di tengahnya. Dimana kalau kita punya A kotak B, rumusnya adalah A dikurangi dalam kurung A kali B. Sedangkan kalau kita punya C lingkaran titik D, itu Mister sebut lingkaran titik aja lah ya, biar gampang. Maka rumusnya D ditambah C bagi D. Nah, sekarang seperti biasa soal-soal SNBT diminta mencari kuantitas P dan Q. Dimana Q-nya udah gampang, minus 25, selesai. Yang menjadi masalah adalah P-nya. Nilai P-nya itu adalah 4 kotak dalam kurung 3 lingkaran titik K. Dimana K-nya ada 2, bisa 3 atau 6. Maka di sini kita harus mencari satu-satu. Seandainya yang pertama nilai K-nya sama dengan 3. Maka 4 kotak dalam kurung 3 lingkaran titik 3. Jadi K-nya Mister ganti yang pertama jadi 3. Dimana kalau kita punya lingkaran titik itu kita pakai yang C lingkaran titik D. Jadinya C lingkaran titik D. Di mana 3 ini kita ganti jadi C-nya, dan 3 ini kita ganti jadi D-nya. Masukin ke rumus. D-nya itu adalah 3, ditambah C bagi D, 3 bagi 3. Nah, maka hasilnya adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ini adalah hasil dari 3 lingkaran titik 3. Belum selesai, ingat masih ada depannya. Maka yang ditanya itu adalah 4 kotak 4 ganti tadi jadi 4. Di mana rumus 4 kotak 4 itu kita pakai A kotak B. Artinya ini kita ganti sebagai A dan 4 yang di sini kita ganti sebagai B. Rumusnya adalah A-nya itu adalah 4 dikurangi A kali B, 4 kali 4. Jadinya 4 dikurangi 16 hasilnya adalah minus 12. Maka untuk K sama dengan 3 hasilnya minus 12. Nah, ada satu lagi. K-nya selain 3 bisa juga K-nya menjadi 6. Lakukan hal yang sama untuk K sama dengan 6. Artinya 4 kotak dalam kurung 3 lingkaran titik 6. Kita kerjain sama. Ini ganti jadi C lingkaran titik D. 6-nya ganti jadi D. Dimana artinya C lingkaran titik D tadi D 6 ditambah dalam kurung C bagi D 3 bagi 6. Hasilnya adalah 6 ditambah setengah. 3 bagi 6 kan 10/2. Kalau kita samakan penyebut jadinya 12/2 ditambah 1/2. Hasilnya adalah 13/2. Maka sekarang kita mau mencari 4 kotak 13/2. 13/2 ini adalah hasil dari 3 lingkaran titik 6. Nah, tadi kalau kita mau cari 4 kotak 13/2 artinya A kotak B. Maka 4 ini menjadi si A, 13/2 ini menjadi B-nya. Masukin ke rumus A kotak B. A-nya itu 4
dikurangi A kali B, 4 kali 13 per 2. Maka 4 dikurangi 13 per 2, 4 kali 13 per 2 coret-coret, sisa 2. Maka 2 kali 13 hasilnya adalah 26. 4 dikurangi 26 hasilnya adalah minus 22. Sehingga ketika K-nya 6 hasilnya adalah minus 22. Ya udah, tinggal kita cek bagaimana kuantitas P terhadap Q. Yang pertama, kalau K-nya 3, P-nya menghasilkan minus 12. Minus 12 lebih besar daripada minus 25. Kalian ingat, dalam negatif, semakin besar angkanya itu semakin kecil karena dia semakin ke sebelah kiri. Sedangkan semakin kecil angkanya, dia semakin ke kanan, makin besar. Maka dari K sama dengan 3, kita tahu P lebih besar dari Q. Tapi jangan lupa, kita punya satu nilai P lagi ketika K-nya sama dengan 6. Ketika K-nya sama dengan 6, P-nya hasilnya adalah minus 22. Minus 22 jelas lebih besar daripada minus 25. Sehingga kesimpulannya P itu lebih besar daripada Q. Sehingga jawabannya adalah yang A. Ya, ini sama seperti soal sebelumnya, tetapi lebih kompleks saja sedikit mungkin ya si operasinya. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, coba karena dia mirip dengan soal sebelumnya, silakan di pause dulu sebentar, lalu coba kalian kerjakan mandiri. Mister hitung sampai 5 ya, pause dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya? Nah, artinya yang udah lanjut, ini yang udah selesai mengerjakan, oke? Ya, kita lihat. Di sini ada operasi A bintang ini ya. Bintang yang kayak begini nih. Nah, itu bintang ya. A bintang B itu adalah, bisa dibaca sendiri operasinya. Dan C kotak titik. Kalau tadi lingkaran titik, sekarang Mister sebutnya kotak titik gitu ya. C kotak titik D. Bisa dibaca sendiri juga operasinya. Yang ditanya di soal diberikan informasi seperti biasa kuantitas P dan Q. Di mana P itu adalah K bintang dalam kurung 4 kotak 2. Untuk kebetulan K-nya cuma dikasih tahu 1, lumayan gampang, K-nya 2. Sedangkan kuantitas Q itu adalah 2. Ya kita cek aja kan. Artinya K-nya kita ganti dulu menjadi 2. Artinya 2 bintang dalam kurung 4 kotak ada titik di tengahnya 2. Nah, seperti biasa yang dikerjakan harus yang di dalam kurung dulu gitu kan. Kalau 4 kotak titik 2 artinya kita pakai yang C kotak titik D. Artinya ini C kotak titik, ini menjadi D-nya. Gitu ya. Artinya kita masukin ke rumusnya. C-nya 4 dikali D-nya 2 dibagi, rumusnya adalah C-nya itu artinya 4 dikurangi 3 kali D-nya 2. Nah, sehingga 4 kali 2 itu 8. 8 dibagi 4 dikurangi 3 kali 2. 4 dikurangi 6 gitu ya, 3 kali 2. Maka 8 dibagi 4 kurangi 6 minus 2. Maka hasil 4 kotak titik 2 adalah min 4. Ini adalah hasil untuk 4 kotak titik 2. Belum selesai. Masih ada 2 bintang. Hasilnya tadi min 4 gitu kan. Nah sekarang kalau udah bintang kita pakai operasi yang A bintang B. Artinya ini menjadi A bintang, ini menjadi B-nya. Artinya tinggal kita tulis nih A kali B. Artinya 2 kali min 4 dibagi 2 kali dalam kurung A tambah B. 2 tambah min 4. Nah, ya udah kita hitung 2 kali minus 4 jadi minus 8 dibagi 2 kali 2 tambah min 4 jadinya minus 2. Sehingga minus ketemu minus jadi plus, 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Maka kuantitas P di sini adalah 2, Q-nya juga 2. Artinya hubungannya sama dengan kuantitas P sama dengan Q. Jawabannya adalah yang C. Selesai. Gimana jawaban kalian tadi pas ngerjain? Udah benar belum? Kalau sudah benar, mantap gitu ya. Nah, berikutnya Mister punya tipe soal operasi bilangan yang lain. Yang ini berbeda lagi. Makanya harus ditonton terus nih video Mister sampai akhir. Karena Mister selalu memberikan banyak tipe-tipe soal gitu ya. Yuk kita lihat lagi soal berikutnya.
Nah, seperti yang Mister bilang tadi, soal berikutnya tipenya sebenarnya mirip, cuman berbeda lagi nih pertanyaannya. Di mana ini adalah soal referensi SNBT 2024. Diketahui himpunan bilangan bulat positif M dan N didefinisikan sebagai M, aduh itu bahasanya apa, omega, atau mau bisa sebut tapal kuda gitu ya. Omega lah ya, biar keren lah ya. Masa M tapal kuda N gitu kan, nggak keren banget ya. M omega N. Itu sama dengan dalam kurung M min N kuadrat ditambah N dikali M min 1. Dalam kurung gitu ya. Jika nilai M omega 3 sama dengan 6, maka berapakah nilai setengah M? Nah, ini beda lagi nih. Dimana, tadi kita ingat dulu kan, artinya kalau kita punya rumus M omega N, itu rumusnya adalah ini kan. Sekarang kita punya nih, kita punya M omega 3, ini menghasilkan nilai 6. Artinya coba kita jabarkan dulu M omega 3 ini tuh apa kalau kita jabarkan. Nah, M omega 3 ini kalau kita jabarkan, tadi ini kan rumusnya ya. Artinya kita ganti M-nya tetap menjadi M, tapi kita ganti N-nya menjadi 3. Gitu ya. Dimana artinya kita tulis dulu nih. Artinya kita tulis rumusnya M tetap menjadi M, dikurangi N-nya ubah menjadi 3. 3 pangkat 2 ditambah N-nya ganti jadi 3. Dalam kurung M-1 ya udah biarin aja M-1. Hasilnya tadi kita tahu sama dengan 6. Artinya ini sama dengan 6 gitu ya. Ya udah coba kita hitung dulu nih, kita kuadratkan. Kalau kita punya M-3 kuadrat, bukan M kuadrat min 9 ya. Artinya itu M-3 kali M-3. Capit-capit gitu ya. Jadinya M kuadrat minus 6M ditambah 9. Ini juga capit-capit ya. Ditambah 3M min 3 sama dengan 6. Nah, kita rapihin dulu nih. Yang M satuin dengan yang M, yang nggak ada M-nya, kita satuin dengan yang nggak ada M-nya. Menjadi M kuadrat minus 6M tambah 3M. Jadinya minus 3M. 9 dikurangi 3 tambah 6 sama dengan 6. 6-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadinya negatif. 6 dikurangi 6 habis, menyisakan M kuadrat min 3M sama dengan 0. Ya udah, Mister kan udah ngajarin kalian tentang persamaan kuadrat, bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ya tinggal diterapin aja nih. M-nya Mister faktorkan. Jadi M dalam kurung M min 3 harus sama dengan 0. Yang pertama M-nya bisa berapa? Yang pertama ini M-nya harus 0. Karena 0 dikali berapapun hasilnya 0. Logikanya gitu kan. Sedangkan M-3 sama dengan 0. Artinya M-nya harus sama dengan 3. 3 kurangi 3 nanti jadi 0. Yang ditanya adalah sepertiga M. Maka kita buat menjadi dua kasus. Yang pertama, seandainya M-nya 0, maka sepertiga kali 0 hasilnya adalah 0. Yang kedua, seandainya M-nya tadi 3. Sepertiga kali 3 hasilnya adalah 1. Maka lihat lagi syarat di kalimat pertama. Bilangan bulat positif M dan N. Artinya kalau bilangan bulat positif ya 0 termasuk positif nggak ya? Ya kalau 0 termasuk positif ya jawabannya 0 atau enggak 1. Tapi kalau lebih tepatnya mungkin yang pengen positif ya 1 gitu. Dua-duanya sebenarnya positif sih. Kan yang penting jangan negatif ya. Ya itulah jawabannya antara 0 kalau enggak 1. Selesai. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, nah Mister berikan latihan mandiri ya buat kalian ya. Yaitu, silahkan kalian coba mengerjakan soal SNBT 2023. Nah, nanti kalau kalian sudah ada jawabannya, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Jadi ketahuan nih, yang nonton video sampai akhir nanti ada jawabannya di kolom komentar. Yang nggak nonton nggak ada jawabannya. Nggak ya, bercanda. Ya silakan, ini kalian pakai sebagai latihan mandiri. Mister berikan mungkin jawabannya nanti di video berikutnya. Karena di video berikutnya masih ada tentang operasi bilangan, tetapi bentuknya unik. Bentuknya tuh kayak susunan angka-angka kayak sudoku. Kalau kalian pernah main sudoku, kayak begitu tuh operasi bilangannya. Jadi nanti jawabannya Mister berikan di video berikutnya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan operasi bilangan yang berbentuk sudoku. Seperti itu aja ya. Oke,
Selamat belajar, para pejuang. Jangan lupa soal ini dikerjakan ya sebagai latihan mandiri. Mister mau tahu siapa aja yang udah menonton video Mister sampai akhir dan yang sudah mengerjakan soalnya dengan baik dan benar, oke? Tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua, sampai ketemu di video besok.